Pernah ngerasa, kayak lo lagi nonton film lama, tapi endingnya makin ngawur? Itu yang Scromedley. Amerika, si polisi dunia yang sok damai, akhirnya turun tangan langsung ngebom Iran. Under oxy, balan sanksi meninsiders pamungfichir in. Bukan lagi lewat tangan sekutu, bukan pakai sanksi, bukan lewat debat diplomatik, tapi langsung dengan bom, pesawat stealth, dan kapal perusak. Adhag Josting Ian, Duas Gelisa. From surprise but unsip run. 21 sampai 22 Juni tahun 2025 dini hari. Langit Iran tak lagi hanya dihuni bintang. Kini dipenuhi deru bom, jadi rudal, dan kemarahan dari langit. Amerika Serikat secara langsung membombardir 3 titik vital Iran, Fordow Nuclear Facility, yaitu fasilitas riset nuklir yang katanya aktif kembali. Lalu Esfahan Missile Development Center, pusat teknologi rudal balistik Iran. Dan terakhir Qom Military Node, markas tersembunyi Quds Force, jaringan pasukan bayangan Iran. Bom dijatuhkan dari B-2 Spirit, pesawat siluman generasi strategis, dari ketinggian 15.000 meter. Tanpa peringatan, tanpa permisi. Ini bukan perang proksi. Ini Infunglus, dengan nama stabilitas sebagai bungkus palsu. Operation Autumn Sandstorm. Mereka menyebutnya Operation Phantom Sandstorm. Sebuah ironi ya, namanya Phantom, padahal hasilnya nyata. Mayat di puing Fordow, asap menyelimuti Esfahan, dan rakyat Teheran kabur sambil panik. Operasi ini melibatkan 2 unit B-2 Spirit dari Diego Garcia, destroyer USS Arleigh Burke dari Teluk Persia, serta dukungan satelit dan drone RQ-170 di atas Irak. Rudal-rudal presisi diluncurkan dengan koordinat dari Mossad dan NSA. Artinya, Israel dan Amerika sudah resmi main bareng. Bukan rahasia, tapi koalisi maut. Bayangkan ini, di kedalaman bumi Iran, terkubur jauh di bawah gunung batu, tersembunyi reaktor-reaktor diam, tapi penuh potensi bencana global. Mereka tidak bersuara, tidak mengaum seperti tank, tidak terlihat seperti kapal perang. Tapi, mereka bikin Washington gemetar. Karena di balik dinding beton berlapis uranium itu, tertanam kemungkinan yang paling ditakuti Amerika Iran punya kemampuan bikin bom nuklir. Fasilitas Fordow, Natanz, dan Isfahan, target realistis yang menakutkan. Terkubur 80 meter di bawah gunung, diperkuat dengan beton anti-rudal, dan berada dekat Qom, pusat religius dan militer. Di sini, ribuan sentrifugal IR-6 berputar dalam senyap, mengubah uranium mentah jadi bahan bakar kemarahan. Sebelumnya, Iran masih main diplomasi. Tapi setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA, atau Perjanjian Nuklir, dan Israel terus menyerang, Iran mengaktifkan kembali Fordow. Ini bukan ancaman kosong. Berdasarkan laporan IAEA pada awal Juni 2025, Iran sudah menyimpan lebih dari 130 kg uranium yang diperkaya 60%, tinggal selangkah dari level militer, yaitu 90%. Berbeda dari Fordow yang rahasia, Natanz adalah jantung yang berdetak terang-terangan. Disinilah Iran mengembangkan sentrifugal IR-1 yang lama, sentrifugal IR-8 dan IR-9 generasi baru yang cepat dan efisien, pusat pelatihan teknisi nuklir, serta laboratorium metalurgi bahan ledakan presisi. Setelah perjanjian nuklir ambruk, Iran kembali membangun 3.000 sentrifugal aktif di Natanz. Amerika tahu, kalau mau lumpuhkan Iran tanpa invasi darat, hancurkan Natanz. Isfahan bukan sekadar pabrik, tapi otak strategis di balik seluruh sistem. Riset tentang neutron initiator, metalurgi uranium, fasilitas konversi UF6, dengan kata lain disinilah teori jadi senjata. Disinilah pengetahuan jadi ledakan.
Bagi Amerika Serikat, Isfahan adalah laboratorium pemicu perang masa depan. Dan satu rudal Tomahawk ke sana, artinya mematikan pikiran sebelum berubah jadi peluru. Amerika gak cuma kirim pesan, mereka kirim senjata pemutus sejarah. Dua B-2 Spirit Stealth Bomber terbang dari Diego Garcia, dilengkapi GBU-57A BMOP, atau Massive Ordnance Penetrator, bom seberat 13.600 kg, yang mampu menembus 60 meter beton. Kapal perusak USS Arleigh Burke meluncurkan rudal Tomahawk presisi tinggi. Drone RQ-170 Sentinel jadi mata digital di atas langit. 3 lokasi dihantam nyaris rentak. Ledakan tak terdengar dari permukaan, tapi mengguncang bawah tanah. Data awal pasca serangan Fordo rusak berat, sebagian besar ruang bawah tanah runtuh. Natanz terbakar, 2.000 sentrifugal hancur. Isfahan lumpuh sementara, tapi data tersimpan digital di backup luar Iran. 4 ilmuwan senior gugur, termasuk Prof. Javad Ashtari, kepala riset bahan peledak. Namun, IAEA belum menyatakan shutdown total. Intelijen menyebut kemampuan nuklir Iran hanya mundur sekitar 12 hingga 18 bulan, bukan musnah. Karena, bagi Washington ini bukan hanya soal nuklir. Ini soal deterensi, soal mencegah Iran punya opsi, soal menjaga narasi bahwa hanya Zionis yang boleh punya bom atom di Timur Tengah. Iran dengan senjata nuklir berarti akhir dari monopoli ancaman Israel. Iran dengan sistem senjata independen adalah ancaman bagi NATO. Iran dengan ilmu itu adalah ancaman bagi dunia yang dikontrol satu arah. Lebih dari 400 orang tewas. Dan yang memilukan, sebagian besar adalah warga sipil. Seorang anak laki-laki di Qom ditemukan tertimbun reruntuhan, memeluk tas sekolah yang sudah meleleh. Seorang bidan di Isfahan mati di ruang bersalin ketika gelombang ledakan menghancurkan rumah sakit tempatnya bertugas. Puluhan teknisi nuklir junior, bukan perancang senjata, tapi mahasiswa pasca sarjana, hilang, terkubur di bawah lantai beton Fordo. Ini bukan medan perang. Ini bukan bentrok tentara lawan tentara. Ini adalah hukuman kolektif yang dijatuhkan dari langit. Teheran dan Isfahan, kota metropolitan dengan gedung kaca dan universitas prestisius mendadak terasa seperti jalur evakuasi perang. Ribuan warga mengungsi, terutama dari distrik utara Teheran, tempat bunker Fordo berada. Bus umum, truk petani, bahkan sepeda motor ditumpangi keluarga yang ingin jauh dari target militer. Desa-desa pegunungan seperti Dizin, Fasham, dan Lavasan dipenuhi pengungsi dadakan. Ini kayak film horor Hollywood, ujar Amir Hossein, seorang sopir taksi yang membawa keluarganya keluar dari Teheran. Bedanya, di sini nggak ada aktor. Yang mati ya benar-benar mati. Anak-anak menangis tak tahu kenapa. Orang tua memandangi langit bukan untuk cuah, tapi takut rudal kembali lewat. Yang ironis, di tengah bom, masih ada keberanian di jalanan. Beberapa kelompok warga menggelar protes terbuka terhadap pemerintah, menuntut transparansi. Kenapa kita tidak siap? Mengapa sistem pertahanan gagal? Kenapa kalian biarkan provokasi ke Israel berujung ke rakyat? Tapi di sisi lain, mayoritas rakyat bersatu. Demo balasan pecah di banyak kota. Warga turun membawa bendera Iran, poster Qasem Soleimani, dan slogan, "Kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel." Kemarahan bukan cuma politik, tapi kemarahan dari perut yang kosong, anak yang trauma, dan rumah yang tinggal kenangan. Solidaritas terbentuk bukan karena propaganda, tapi karena luka yang dibagikan bersama. Iran tahu dalam perang modern, medan tempur tak hanya tanah, tapi pikiran. Maka, pemerintah langsung menutup sebagian besar koneksi internet. Instagram dan X atau Twitter diblokir, Telegram dibatasi, VPN diburu, DNS diputus, dan mereka yang ketahuan menyebarkan informasi tak resmi langsung ditangkap. Seorang mahasiswa jurnalisme di Universitas Teheran ditahan, hanya karena memposting foto ambulans meledak di pinggiran kota. Namun, seperti pesing sayembaran tak bisa disiram streaming naon. Meskipun sensor diperketat,
ruang bawah tanah digital mulai terbentuk. Warga menggunakan jaringan satelit pribadi seperti Starlink Black Market, LoRa, dan Mesh Network. Video diam-diam dikirim ke luar negeri melalui USB, Bluetooth, bahkan kartu SD yang ditaruh di rak buku toko. Dan dunia melihat anak-anak menangis di bawah reruntuhan, dokter yang menangis karena kehabisan darah untuk transfusi, juga gadis kecil yang menulis surat, beritahu dunia bahwa aku tak takut. Harus sebelum sekemati. Facing bakayan silis yang gemal lebih keras dari Basfari Prandel. Bukan hanya takut, tapi juga marah. Bukan hanya sedih, tapi juga bangga. Karena mereka tahu, yang mereka hadapi bukan hanya serangan militer, tapi juga upaya pembungkaman jati diri. Iran bukan hanya negara dengan nuklir. Iran adalah tanah di mana perlawanan bukan opsi, tapi kewajiban. Maksudnya dengan bom, kawan itu menunduk. Tapi justru saat ini, semua bersatu. Bayangkan bangun pagi, tapi bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh suara ledakan yang mengguncang dinding rumahmu, dan serpihan kaca beterbangan kayak hujan dari neraka. Itulah Gaza. Bukan hari pertama, bukan hari terakhir, tapi hari kesekian puluh ribu, dalam perang yang seolah tak akan pernah selesai. Namun, di tengah reruntuhan, di antara bayi yang dibungkus kapan putih dan tenda pengungsian yang bolong diterpa angin malam, tiba-tiba muncul seberkas harapan. Ketika rudal-rudal Iran menghantam jantung kota-kota besar Israel, Gaza merekamnya. Bukan untuk tertawa, bukan untuk balas dendam, tapi sebagai bukti sejarah bahwa langit yang selama ini membakar kami, akhirnya juga mulai merasa panasnya sendiri. Warga Gaza merekam luka di Tel Aviv dan Haifa. Mereka menonton berita yang selama ini hanya bisa mereka impikan, sirene peringatan di Israel, warga Zionis lari mencari bunker, persis seperti yang selama ini mereka alami. Bukan ini yang kami inginkan, kata seorang guru di Khan Yunis. Tapi, setidaknya sekarang dunia tahu bahwa yang kami bukan dongeng propaganda. Di Gaza, tak ada pesta saat rudal mendarat di tanah Israel. Tak ada kembang api, tak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah bisikan kecil. Mungkin ini akan membuat mereka berhenti. Bukan soal menang, bukan soal membalas, tapi soal membuka mata dunia bahwa Gaza bukan teroris, bukan boneka, bukan angka statistik. Gaza ada tim luka terbuka, dan ketika Israel ikut terluka, banyak yang mutfirfat. Tapi jangan salah, walau langit Israel mulai retak, langit Gaza tetap lebih gelap. Blokade tetap ketat, bantuan kemanusiaan masuk setetes demi setetes. Ribuan orang masih antre roti, air, dan oksigen. Rumah sakit sudah berubah jadi rumah kematian. Generator kehabisan solar. Anak-anak mati bukan karena peluru, tapi karena infeksi dan dehidrasi. Dan di tengah semua itu, dunia masih debat soal gencatan senjata yang